Ya, salam sehat untuk kita semua. Di bawah teriknya matahari di jam 10. Saat ini kita berada dalam sebuah program baru dari GPIB Karunia Manggar yang bernama COVID 10 Minute. Ya, artinya apa? COVID 10 menit. Kalau COVID-19 itu selalu menakutkan, tapi kalau COVID punya singkatan. Singkatannya adalah Karunia Firman didengarkan 10 menit. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kami hikmat-Mu sehingga firman yang kami dengar bersama menguatkan kami, dan firman itu boleh membawa kami dalam sebuah pengetahuan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 15 ayat 19 sampai 21 yang menyatakan, ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau menggambarkan bahwa kehidupan setiap manusia itu sama seperti dengan tumbuhan. Ketika dia tumbuh, kalau boleh disampaikan bahwa di dalam keberadaan yang ada, dia bertumbuh dan kemudian sampai nanti akhirnya, sampai dengan waktunya, kalau boleh disampaikan bahwa dia akan gugur seperti daun kering yang kemudian daun ini akan jatuh. Kehidupan setiap orang pun kalau boleh disampaikan bahwa ia lahir, tumbuh, dan sampai nanti akhirnya ada yang namanya kematian. Namun tidak semua orang menginginkan kematian itu cepat terjadi dalam hidupnya. Kalau boleh disampaikan bahwa kalau boleh ada kesempatan, ia boleh menghindar dari yang namanya kematian. Sehingga itulah yang membuat seseorang berdoa, itulah yang membuat seseorang menjaga hidupnya, itulah yang membuat seseorang berhati-hati dalam hidupnya. Nah, di dalam situasi yang ada bahwa firman Tuhan hari ini mau memperlihatkan kepada kita semua bagaimana di dalam doa bangsa Israel, Allah menguatkan dan menyelamatkan mereka, menghindarkan mereka dari yang namanya serangan tentara Firaun. Kalau kita renungkan bersama firman Tuhan pada saat ini peristiwa di Laut Teberau, mana ketika tentara Firaun berjalan di belakang orang-orang Israel yang sedang melewati, dan kemudian kalau boleh disampaikan bahwa air laut menutup mereka. Dalam situasi yang ada, kalau boleh disampaikan bahwa pada saat itu bangsa Israel terselamatkan. Dan ketika mereka terselamatkan, ada sebuah pujian yang menarik. Rasa pujian syukur atas peristiwa keselamatan. Yang tadi disampaikan bahwa ketika Miriam, saudara perempuan Harun, mengambil rebana, mengajak orang-orang yang ada untuk bersyukur, menyanyi, dan menari. Bagi saya ini bukanlah rasa syukur yang biasa, yang seperti saya dan kita semua selalu berdoa dan mengatakan bersyukur. Tetapi Miriam dan juga orang-orang yang ada pada saat itu, bangsa Israel, mengucap syukur untuk peristiwa keselamatan yang besar yang datangnya daripada Tuhan. Saya mau menggambarkan bahwa dalam situasi yang ada, sama seperti dengan kehidupan setiap hari. Ketika kita ditolong oleh seseorang, semakin besar pertolongan orang itu buat kita, semakin besar pula penghormatan kita terhadap orang itu. Benar ya?
Kalau mungkin kita ditolong untuk hal yang kecil, maka penghormatan kita pun kurang. Tapi kita ditolong dalam masa-masa tertentu atau dengan nilai nominal yang besar, ketika seseorang menolong kita, kita akan memberikan penghormatan dan rasa terima kasih yang luar biasa. Hari ini kita melihat firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Bagaimana di tengah-tengah penyelamatan Tuhan yang luar biasa dalam peristiwa Laut Teberau yang ada. Bukan peristiwa yang biasa-biasa saja. Sehingga harus ada rasa syukur yang boleh kita bawa kepada Tuhan. Saya atau kita mungkin tidak bisa menari. Saya atau kita jangankan menari, menyanyi saja tidak bisa. Orang bilang, mungkin saya bersin aja suaranya fals, apalagi disuruh nyanyi. Tapi kita bisa membangun rasa syukur kita dengan cara yang berbeda, yang tidak seperti biasanya. Kenapa saya harus bersyukur? Karena Allah sudah menyelamatkan saya. Menyelamatkan itu bukan hanya sebuah peristiwa yang terjadi ketika Yesus mati dan kemudian bangkit. Tuhan juga menyelamatkan saya ketika saya berada dalam ekonomi yang sulit. Tuhan menyelamatkan saya ketika orang-orang mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh, tapi saya masih sehat. Tuhan menyelamatkan saya ketika dalam situasi yang ada, Tuhan cukupkan semua ekonomi yang saya punya. Itu adalah cara penyelamatan Tuhan yang perlu direspon tidak dengan biasa-biasa, tetapi dengan sebuah sukacita yang luar biasa. Mari kita memuji Tuhan, bersyukur Tuhan, menari bagi Tuhan. Dengan cara apa? Kalau saya bisa memberikan waktu saya untuk melayani Tuhan, lakukanlah itu. Kalau saya bisa memberikan apa yang menjadi kekayaan yang saya punya, dan saya berikan sesuatu untuk Tuhan maupun orang lain, itu adalah cara kita. Kalau saya bisa memberikan pikiran kita yang untuk membangun, itulah cara kita dalam situasi yang ada. Namun ingat, sama seperti dengan peristiwa Laut Teberau, yang sangat penting bukanlah Musa yang memimpin. Yang sangat penting adalah ketika Allah yang memakai seorang Musa. Kalau saya dan Bapak Ibu sekalian melakukan hal-hal untuk melayani Tuhan, hal-hal untuk menolong orang, misalnya sekarang kita membagikan sembako, kita membagikan kepedulian, kita membagikan bagaimana dukungan sosial kita untuk sekeliling kita. Ketika kita melakukannya, bukan kita yang paling berjasa, tapi Tuhan yang mengingatkan kita untuk melakukan tugas yang ada. Mari terus membangun rasa syukur yang tidak dengan biasa, tetapi melakukannya dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih untuk kasih setiamu. Pada saat ini, biarlah kami bersama dengan keluarga yang kami punya boleh membawa rasa syukur kami, pujian yang tidak biasa. Kalau Tuhan kasih kami kesempatan untuk beribadah, biar kami beribadah. Kalau Tuhan kasih kami berkat untuk menjadi berkat bagi gereja dan juga sesama, kami lakukannya dengan penuh sukacita. Kalau Tuhan kasih kami talenta, karunia yang ada untuk melayani-Mu dengan penuh sungguh-sungguh, kami melakukannya. Dan kami percaya bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dapat mensyukuri setiap kehidupan yang Tuhan sudah nyatakan. Jangan kami menjadi orang yang selalu berpikir bahwa semua ini terjadi karena situasi yang biasa. Tapi kami percaya bahwa situasi ini terjadi karena Tuhan yang luar biasa menyelamatkan dan Tuhan yang memberkati kami sekalian. Amin. Ya, kadang kita harus belajar seperti kopi ini. Untuk dapat menikmati kopi, kita tidak bisa langsung menengguknya. Tapi kita harus pelan-pelan untuk menikmatinya. Dan satu ungkapan bijak saya katakan, hitam tak selalu kotor, pahit tak selalu sedih. Ketika ada masa-masa yang sulit dalam masa saat ini, jangan kita terus ada dalam kesedihan. Tapi kita nikmati dengan percaya Tuhan menyertai kita. Amin.